Wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali di tahun 2020-2021 yang anak-anak sudah memasuki kelas 9. Tentunya anak-anak sudah mempersiapkan diri mulai dari kesiapan mental dan kesiapan materi pelajarannya, buku-buku yang sudah dibagikan supaya anak-anak bisa dipelajari. Kami akan memberikan materi PPKN dan judul yang akan saya sampaikan adalah Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Selama kalian sekarang sudah duduk di kelas 9, ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar, bahkan tidak sampai 1 tahun, karena biasanya kelas 9 itu banyak waktu untuk bimbingan belajar, kemudian ada ujian tryout dan lain sebagainya, sehingga praktis waktu di kelas 9 itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan kelas 7 dan kelas 8. Oleh karena itu, anak-anakku harus fokus untuk mempelajari, mengikuti pembelajaran apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Anak-anakku, pada awal pembelajaran PKN di kelas 9, kalian akan kita ajak untuk mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi yang dimaksud dengan dinamika itu adalah perkembangan, ya, perubahan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bahwa negara kita ini mempunyai dasar negara Pancasila sebagai way of life, sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, apapun yang dibuat, yang dijadikan sebagai aturan itu bersumber dari Pancasila. Nah, di dalam perwujudan Pancasila, anak-anak sudah mempelajari butir-butir sebagai penjabaran daripada sila-sila Pancasila. Nah, di dalam buku ini sebagai istilah kerennya adalah mendeskripsikan perkembangan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari anak sudah melaksanakan perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, itu adalah bagian dari pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui bahwa Tuhan Allah itu hanya satu, yang patut, yang wajib untuk dipercayai. Apapun yang berhubungan dengan keagamaan itu adalah sebagai bentuk pengamalan Pancasila pertama. Kemudian Pancasila yang kedua, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya anak-anak selalu berusaha untuk bergaul atau berteman, ya, berkawan, bersahabat dengan siapapun, itu adalah bentuk pengamalan dari rasa kemanusiaan, punya rasa belas kasih sayang, punya rasa iba, punya rasa tidak tega melihat orang lain dalam kehidupan sengsara atau menderita. Jadi kalau ada sedikit saja perasaan rasa iba, rasa sedih ketika melihat orang lain dalam kesusahan, maka itu berarti dalam hati anak-anak tercermin yang disebut dengan kemanusiaan. Akhirnya kemudian berusaha untuk membantu meringankan beban orang lain. Nah, pengamalan sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, berkerumun dengan orang, maka kita harus bisa menjaga, ya, kita harus bisa bersatu, kita harus mengutamakan damai, karena itu adalah bentuk perwujudan dari pengamalan sila ketiga.
Nah, setelah ada rasa persatuan, maka kemudian anak-anak berusaha untuk menggali ide-ide, gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat yang nanti pendapat itu akan di-clearkan atau dimusyawarakan. Kemudian musyawarah itu adalah menyatukan beberapa pendapat lalu diakui oleh semua dan diwujudkan dalam bentuk mufakat. Jadi sudah sepakat untuk bersama-sama melaksanakan. Nah, kemudian anak-anakku di lambang negara kita itu ada Garuda Pancasila. Tentu anak-anak sudah hafal lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Artinya bahwa lambang negara kita Garuda Pancasila ini adalah di dalam cengkeramannya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda-beda, kita berjauhan, kita tidak sama, tetapi kita diikat dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu juga. Apa artinya? Satu tujuan, satu cita-cita, dan satu naungan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya negara itu di bawah satu pemerintahan, satu presiden, ya, satu kepala negara itu yang disebut dengan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, coba tulis apa yang diingat tentang makna kedudukan Pancasila dalam tabel ini. Misalnya Pancasila sebagai apa? Pancasila ya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup itu mempunyai makna atau arti apa? Bisa dibaca lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Jadi tidak main-main anak-anak, meletakkan dasar negara sebagai pandangan, sebagai acuan untuk bernegara itu mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Jadi pada tahun 1945 sampai dengan 59 sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila. Artinya bahwa anak-anakku ya, kita dikatakan sebagai bangsa yang besar jika kita mau menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa, tidak hanya berkorban tenaga, tetapi berkorban waktu, berkorban keluarga, dan berkorban apapun demi mempertahankan ya bangsa kita ini. Nah, pemberontakan PKI atau yang disingkat dengan Partai Komunis Indonesia, singkatan dari di Madiun pada tanggal 18 September 48 itu menunjukkan bahwa kita sudah merdeka, tetapi ada pihak lain yang masih belum bisa menerima, sehingga mereka berusaha untuk memberontak atau berusaha untuk memerangi. Tujuan utamanya PKI adalah mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Jadi maunya di Indonesia, di negara kita itu didirikan ya bagian dari Uni Soviet, bagian dari Amerika juga. Nah, ideologinya itu ideologi komunis. Ini yang tidak bisa kita terima sehingga melakukan perlawanan yang akhirnya ya, berbentuk pemberontakan. Dan pemberontakan Darul Islam, pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dan lain-lain, itu merupakan bagian-bagian dari adanya PKI yang tidak menerima bahwa Pancasila sebagai dasar negara, mau dirubah lagi. Nah, sekarang kita mendengar beberapa
mungkin membaca di media itu bahwa PKI akan bangkit kembali. Jadi kita perlu waspada, perlu hati-hati, ya perlu filtrasi, menyaring apa yang sekiranya bisa membahayakan, mengancam keselamatan umum, kita harus ikut juga di dalamnya. Nah, masa Orde Lama itu terjadi pada tahun 59 sampai 66. Ya, artinya pada masa Orde Lama ini di bawah pimpinan Presiden Soekarno, tentunya masa itu masih dilaksanakan adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tetapi orang-orang Orde Lama itu banyak kerjasama atau berdekatan dengan orang-orang PKI. Sehingga pada tahun 66 sampai dengan 65 yang di puncak pemberontakan PKI pada tahun 65 itu, ya, akhirnya muncullah Orde Baru. Jadi berusaha untuk menentang apa yang diinginkan oleh PKI, berusaha bangkit kembali merubah ideologi. Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 67 yang dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa pada tanggal 7 Maret 1967. Era baru itu dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi antara 66 sampai dengan 68. Itu ya sekelumit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Guru, dan barangkali anak-anak bisa mencermati materi pelajarannya, kemudian bisa mengisi kolom-kolom yang sekiranya dibutuhkan untuk pengayaan dan sekaligus pembelajaran supaya anak lebih mengerti dan lebih paham apa yang dinamakan dengan masa-masa Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.